Shalom, bahan PA Inang saat ini merupakan inti dari keseluruhan surat Rom, di mana kekuatan surat Rom ini terletak pada apa yang kita bahas, apa yang menjadi bahan PA Inang pada saat ini. Dan secara teologis ini menjadi kekuatan iman setiap kita, bagaimana teologi pembenaran itu dinyatakan dan bagaimana kekuatan Injil itu menyelamatkan setiap kita. Bahkan hal yang menarik dari sisi sejarah ini yang mempertobatkan Martin Luther, Bapak Gereja, Bapak Reformasi Gereja di abad yang ke-16. Di topik ini kita melihat bagaimana keyakinan terhadap Injil yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Rom. Dipakai kata sebab di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat 16a merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Secara lebih hurufiah, ayat ini berbunyi, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Pernyataan ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Hal ini menyiratkan bahwa ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang malu terhadap Injil. Yesus Kristus sendiri juga pernah mengingatkan pengikutnya untuk tidak malu karena pemberitaan tentang Yesus atau karena Yesus itu sendiri. Bisa kita lihat di Markus 8 ayat 38. Bagaimana Paulus juga menasihati Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang secara psikologis. Ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan publik atau mengungkapkannya kepada orang lain. Dia mungkin juga beranggapan bahwa berita Injil terkesan terlalu sederhana, bahkan sedikit aneh. Kita melihat di telinga orang Yahudi, berita Injil terdengar sebagai batu sandungan. Sedang di telinga orang non-Yahudi dianggap sebuah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Bagaimana seorang Mesias yang diharapkan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel justru tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin seorang dewa yang menjadi manusia justru mati secara hina dan mengerikan di atas kayu salib? Banyak hal yang menjadi alasan seakan-akan kita menjadi malu dengan pemberitaan Injil itu. Malu dalam kaitan dengan Injil sebenarnya lebih daripada sekadar perasaan. Konsep malu ini juga harus dipahami secara sosial dalam konteks budaya Mediterranean kuno yang mengedepankan rasa hormat dan rasa malu. Dan secara khusus hal ini berhubungan dengan penolakan, penghinaan, dan mungkin penganiayaan yang bisa diterima oleh orang Kristen maupun para pemberita Injil. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua-duanya sama-sama memberitakan peringatan untuk tidak malu terhadap Injil. Itu yang ditegaskan Markus 8:38 dan 2 Timotius 2 ayat 15. Ada risiko memang yang mungkin menyertai pemberitaan Injil. Risiko yang membuat seseorang serasa ditimpa aib di dalam masyarakat. Namun bagi Paulus sendiri, memberitakan Injil di kota Roma merupakan sebuah tantangan yang baru, tantangan yang lebih besar. Benar dia tidak pernah menjejakkan kaki di kota ini sebelumnya. Sebagai ibu kota kekaisaran Romawi, kota Roma sekaligus menjadi pusat kebudayaan ekonomi dan keagamaan. Di sana banyak orang pintar, orang kaya, orang yang berpengaruh. Kalau di kota lain yang tidak sebesar Roma saja, Paulus sering menerima penolakan bahkan penganiayaan seperti apa yang dicatatkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Lalu alasan apa yang membuat Paulus begitu berhasrat ingin ke Roma? Bukankah besar kemungkinan sekali dia untuk ditentang, bahkan untuk ditendang di sana di dalam pemberitaan Injilnya? Tapi jawabnya sederhana. Paulus percaya pada Injil. Keyakinan itu bukan tanpa alasan dan juga bukan iman yang buta.
bukan juga sebuah rasa yakin yang naif. Kita melihat apa yang menjadi alasan di balik keyakinan seorang Paulus. Terlihat di dalam ayat 16b sampai ayat yang ke-17. Keyakinan Paulus terhadap Injil langsung diikuti oleh alasan di baliknya. Dikatakan ada kata karena pada frasa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah yang menerangkan mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil. Dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan untuk menyelamatkan. Dan konsep yang sama juga diajarkan oleh Paulus di tempat lain. Seperti 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kebenaran ini yang perlu kita garis bawahi. Pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan sebuah transformasi. Pemberitaan Injil bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga mempengaruhi dan menentukan keselamatan orang-orang pilihan. Jadi sinilah kita melihat keselamatan seseorang merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan dan bahwa Injil mengandung kuasa yang menyelamatkan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Injil yang menyelamatkan ini diterima seseorang melalui iman. Rom 1 ayat 16b berbunyi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dan poin ini tampaknya mendapatkan penekanan. Kata iman muncul sebanyak 3 kali di ayat yang ke-17. Karena keselamatan diterima melalui iman, maka tidak ada tembok rasial atau kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Keselamatan itu disediakan bagi setiap orang. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperolehnya. Itu pun kalau mereka mampu menaati Taurat secara sempurna. Jikalau keselamatan melalui sains dan filsafat, mungkin ya hanya orang Yunani yang berhak mendapatkannya. Jika sarana keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia, lalu bagaimana nasib orang yang bodoh dan miskin? Puji Tuhan, Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan yang universal. Universal bukan dalam arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan, namun dalam arti bahwa siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil akan diselamatkan. Sebab tidak ada batasan apapun, Allah tidak memandang muka. Kenapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya di ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Maka saudaraku, kita melihat kekuatan Injil itu. Pemberitaan Injil itu haruslah mencakup kabar baik. Pemberitaan Injil itu juga menjadi kekuatan setiap kita dan jangan pernah malu untuk memberitakan Injil itu di tengah-tengah kehidupan kita. Poin penting di ayat yang kedua, di ayat 17 adalah arti kebenaran Allah. Berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman, kita diperhitungkan sebagai orang benar di mata Allah. Secara efektif, kita melihat Allah yang membuat seseorang menjadi benar. Bukan hanya sebatas status, melainkan sebuah perubahan nyata. Bukan hanya sebuah deklarasi, tapi sebuah transformasi. Kebenaran ilahi yang kita terima pada saat percaya kepada Yesus, bukan hanya mengubah status kita, tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu, kita semua, terkhusus Inang, jangan pernah malu memberitakan Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan kita. Kalaupun kita bicara malu, malulah melakukan dosa, malulah mengerjakan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin.